Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatilah hadratil Mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitih wal qarabat tabi'in ila rami syahina wa mu'alimina wa ahli jami'an baina wa mahadina wa jami' sahaba al qarabat tabi'in Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali والملائكة المقربين وسن إلى ملك جبريل ميكائيل إسرافيل العزرائيل وسائر الملائكة المقربين جميع أولياء الله الصالحين وبيت الله الصالحين نبي الله خضر أبي العباس واليمين منك المصنف الخيرات أبي عبد المجازلي وسلطان عبد القدير ومن دبنا حواليه وشيخنا عبد اللطيف ومن دبنا حواليه wala jami' abaina wa bahadina jami'al kubur minal muslimin muslimat rahmatullahi ta'ala alaihim wa sanila jami' masyayikhina jima'at sidogiri rahmatullahi ta'ala alaihim wa sanila kifalin nabi kisahullah nabi yasirat nabi kihasanin nabi ka'amdul alim jalil ahmad nabi amdul jalil wa sa'idu rusulihim wa kulihim wa hawashihim wa syuyukhihim wa tulabihim lahumul fatihah. Al-Fatihah untuk keluarga besar kita dan semua jemaah kita dan orang-orang yang dekat dengan kita dan orang yang kita cintai dan mencintai kita, semua jemaah Masjid Agung, khususnya jemaah Masjid Agung Subuh, mudah-mudahan selalu diberi hidayah taufik, selalu diberi pertolongan oleh Allah, diberi kesehatan lahir batin untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan ibadah, dan diberi kebahagiaan dunia sampai akhirat, husnul khatimah, isaporatusah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin hadirat jemaah Masjid Agung, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Setong bakto pada Arabi bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang bisa mengantarkan ke dalam surga Allah? Saya ini mau mengamalkan apa agar saya ini diberi rahmat oleh Allah, mendapat ridha dari Allah, dan masuk ke dalam surga Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, anta abudallah, kamu menyembah kepada Allah, wala tusyrika bihi syai'an, jangan sampai syirik kepada Allah. Wa tuqimas sholata, dan kamu melakukan salat. Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu mengeluarkan zakat. Tiga hal ini yang menjadi jawaban dari Rasulullah. Yang kita bahas adalah salat. Sekarang adalah bulan Rajab. Semestinya kita harus mengoreksi sholat kita. Sholat kita itu bagaimana? Apa sudah secara kualitas bagaimana? Secara kuantitas bagaimana? Secara kuantitas kita
apa cuman sekedar sholat fardu yang kita lakukan, apa juga ada sholat sunat, karena jamaah sholat bani cuman sholat silima bekto, bani cuman duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jumat. Tapi pada sholat sunat si lain, pada sholat sunat qobliyah ba'diyah ataupun sholat seandi bekto lainnya, seperti sholat duha dan juga sholat malam dan sholat yang lain. Kemudian secara nilai, secara kualitas, kira-kira sholat datang semestinya ampun paling punten menengah panapa punten, panapa bahkan ada di level paling bawah. Ya syukur-syukur kalau sholat kita ada menengah ke atas secara nilai. Maka dari itu kita tenggula sang saja kau tuh banyak napa belajar tentang sholat. Paling punten kita belajar dalam hal yang berkaitan dengan fikih sholat. Karena fikih sholat kadinto harus kita tahu secara hukum wajib tenggula saja oning. Sebab nikah adalah cara bagaimana kita melakukan sholat. Syarat dan rukunnya, kemudian hal-hal yang membatalkan, hal-hal yang disunatkan, hal-hal yang dimakruhkan, atau apa bisa yang berkaitan dengan sholat. Sehingga kita kalau umpamanya melakukan sholat sesuai dengan aturan. Contoh kecilnya saja umpamanya seperti sujud, anggota sujud panapaan. Kadang-kadang kita terlupakan seanyama sokoh kelompai taipel kon. Kenapa? Pereng-pereng sekini. Itu yang menyebabkan sholat kita secara nilai kurang bagus. Pereng-pereng sekini yang memang menjadi wajib pastai kalako. Dicontohkan sikil sokoh pada saat asojud kirikin sokoh taipel kon. Ini sering kita terlupakan. Kita lihat orang-orang sholat seperti itu kadang-kadang, artinya terlupakan. Kemudian juga tumak nina dalam sholat itu pada rukun-rukun sholat yang harus dibarengi dengan tumak nina. Contohnya pada saat kita rukuk, kutu beda tumak nina na, kenapa nyaman? Kutu ambu sejenak. Jika dari ruku yang disebut dengan i'tidal juga harus berhenti sejenak. Artinya beda pemisah antara gerakan rukun yang sebelumnya dengan rukun yang setelahnya. Kemudian pada saat kita sujud berhenti sejenak, ini kan nyaman tumak nina. Kemudian juga cekeh dari sujud duduk sebentar kita juga ada tumak nina. Ambu sekecil, malai beda napa? Beda pemisah antara rukun yang sebelumnya dan setelahnya, sehingga pesanan kotu berdetumak nina. Ini secara nilai kita, nilai sholat kita, secara gerakan-gerakan, makin secara bacaan-bacaan. Dan gula saja sering kotu baca-baca doa-doa atau bacaan-bacaan sholat. Sering baca terjemahannya. Malepan apa sih itu bagi panjenengan pada saat sholat ini kepaham menapa punten.
Kalau umpamanya kita sering meskipun menalok pas oning secara makna satu persatu atau berarti situng per situng secara global gulabi pancenan oning nah paling punten. Fatihah secara global artinya itu apa, maknanya itu apa. Kemudian kabiron juga secara global artinya nikah seperti apa. Kemudian tasbih pada saat sujud, pada saat ruku, i'tidal dan juga qunut. Meskipun kita tidak tahu tung situngah. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkan kami bersama orang yang telah Engkau beri petunjuk. Artinya orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah kan banyak. Jadi kita juga minta kepada Allah semoga kita atau saya yang sholat ini diberi hidayat sama dengan orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Banyak orang yang ibadahnya lebih maksimal dibandingkan kita. Banyak. Maka dari itu kita berdoa, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, tunjukkan kami, berilah kami hidayah bersama orang atau seperti orang yang telah Engkau beri hidayah kepada mereka. Mereka sudah maksimal dalam melakukan ibadah kepada Engkau. Kami masih belum. Maka dari itu kami minta hidayat. Allahumma hdina fi man hadait. Wa afina fi man afait. Ya Allah, berilah kami kesehatan. Berilah kami keselamatan. Sebagaimana mereka telah diberi kesehatan dan keselamatan. Wa tawallana fi man tawallait. Ya Allah, tolonglah kami sebagaimana orang yang telah dibantu dan ditolong oleh Engkau. Ini kan. Jadi setiap kita bacaan itu kita terus meresapi. Wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa barik lana fi ma a'tait. Ya Allah, apapun yang diberikan Engkau kepada kami, berilah keberkahan. Barik itu keberkahan. Apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau ada keberkahan, insya Allah akan digunakan ke dalam kebaikan. Akan merasa cukup, akan merasa sempurna. Lain kalau umpamanya sesuatu yang diberikan oleh Allah tapi keberkahan tidak ada, lain ceritanya seperti itu. Kita diberi umur oleh Allah, semoga barokah. Kalau umur itu barokah, umur yang diberikan oleh Allah meskipun hanya beberapa jam sama dengan beberapa tahun. Apalagi pasanan saya beri barokah kepada Allah Ta'ala 1 tahun, maka sama dengan ratusan tahun. Apalagi pas puluhan tahun, beri barokah kepada Allah Ta'ala umur panjenengan 50 atau lebih, pas barokah kabeh. Ini sama dengan 500 tahun umur panjenengan. Umurnya jenengan 60 tahun tapi barokah oleh Allah Ta'ala. Beri umur sebarokah karena kita sering atuan engkonot wa barik lana fima a'tait. Maka pada ban umur panjenengan ini kebi 600 tahun. Engki sebalikkeun panjenengan umur sebidak tahun tapi tak barokah, maka pada ban umur 6 hari. Pada ban paling punten pada ban umur 6 bulan padahal 60 tahun. Kenapa? Karena keberkahan tidak ada. Makanya pada saat kita wa barik lana fima a'tait, ya Allah, mudah-mudahan panapa bisa paring sareng panjenengan nika manter-manter paring barokah. Dan gula paringi kenceng ngelakoni salat, manter salat dan gula barokah.
Ten gula paring kenceng maos Al-Qur'an manter bacaan Al-Qur'an ten gula barokah. Ten gula kenceng sedekah manter sedekah ten gula barokah. Ten gula paring kenceng berjamaah, salat berjamaah manter salat berjamaah ten gula barokah. Itu yang penting. Wa barik lana fima a'tait, apapun yang diberikan oleh Allah. Ada berzekeh obeng nak kasar. Ya Allah tan gula paring obeng sareng panjenengan manter obeng tan gula barokah. Kita bukanlah penghasilan berapa yang kita hasilkan. Sebenarnya yang dipertanyakan atau yang kita harapkan seberapa barokah rezeki atau berezeki kita yang diberikan oleh Allah. Dapat penghasilan 1 juta setiap bulan, tapi barokah sama dengan 10 juta yang tidak barokah. Kita dapat penghasilan 500 1 bulan, tapi barokah, maka sama dengan 5 juta atau bahkan lebih. Makanya kadang-kadang kita andi penghasilan banyak, tapi dek kebutuhan kita cukup. Anapa? Barokah kurang. Betapa banyak orang yang mempunyai penghasilan hanya 500.000 setiap bulan, tapi karena ibri barokah ben Allah Ta'ala, hidupnya tenang, hidupnya penuh dengan kecukupan, hidupnya tidak ada masalah dengan perekonomian karena barokah. Nika wa barik lana fima a'tait. Ya Allah beten kau le paringi barokah. Napa apa isi paring sareng panjenengan. Ten gulai paringi laki atau bini manter barokah, laki ten gula ben bini ten gula. Paringi anak ben kompoy ben mantok manter paring barokah. Umpamane paringi kancah manter kancah ten gulai paringi barokah, sehingga teman itu bermanfaat kepada teman yang lain. Ini kenyaman barokah. Karena Allah Ta'ala mengatur semuanya. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kalau kita sering berdoa wa barik lana fima a'tait, insyaallah akan diberi keberkahan oleh Allah. Wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, manter-manter qada yang telah Engkau putuskan, khususnya yang jelek-jelek, mudah-mudahan digagalkan. Mudah-mudahan tidak sampai terjadi pada kami. Wa qina syarra ma qadait itu artinya, ya Allah, karena qada itu apa yang kita lakukan ini sudah diqada oleh Allah. Artinya ampun sudah diputuskan. Tinggal kita menjalankan kehidupan setiap hari itu. Sudah diqada oleh Allah. Artinya ampun ketop, palunya sudah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Putusan itu beda se syarrah atau beda syarrun, beda se coba, beda se khairun, beda se bagus. Panjenengan mana bi akonot wa qina syarra ma qadait. Ya Allah, muka-muka panapasi ampun putusake sareng panjenengan dimin, khususnya berkaitan dekatan gula sekeluarga ban sedayana beleben kancah manter secuba nikah tidak direalisasikan sareng panjenengan. Tak peteti sareng panjenengan. Dan kita sering berdoa seperti itu, tentunya Allah Ta'ala ini maha mendengar. Orang sering akonot ben kok yo bae. Bisa saja ben kok tak peteti ya. Nikahnya mana wa qina syarra ma qadait. Makanya mun beda malapetaka, naudzubillah, beda musibah dari Allah Ta'ala nang situng kampung, situng negara, sonataki akonot. Konot nazilahnya mana? La nikah wa qina syarra ma qadait nikah. Ya Allah, monter-monter musibah se paring sareng panjenengan, monter patade, monter
mangke umpamana bedah laku mantir ampun cabut sareng panjenengan. Ini namanya wakina syarra ma qadait. Kemudian fa innaka taqdi. La fa innaka taqdi ini baik imam ataupun makmum membaca. Apa? Ini kesananya mana? Bukan doa. Sana itu adalah pujian-pujian kepada Allah. Jadi pujian-pujian kepada Allah bukan kita ngucap amin punten. Kita sebagai imam ataupun makmum juga fa innaka taqdi. Estona paranyingki yang fa innaka taqdi wala yudai paranying taka imam kisah asal usulnya. Cuman apa melo paranying takok makmum pah maca amin terus. Tentu mangkana pas makmum malah ngocak ya fa innaka taqdi. Aslina imam bisa paranying artinya pakun wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yudai paranying keng mun paranying ngasuwar amin gitu. Amin. Lah nika benih doa nika fa innaka taqdi. Panjenengan sebagai makmum dan juga imam sebagai imam maca fa innaka taqdi wa la yudai alaihi ghairi. Kemudian wasallallahu ala sayyidina Muhammadin, ini doa lagi. Sholawat itu doa, jadi panjenengan amin. Jadi tugasnya makmum cuman pada saat fa innaka taqdi sampai sebelum sholawat. Ini kasih maos panjenengan. Umpaman panjenengan tadi imam fa innaka taqdi paranying itu yang benar sebenarnya. Keng cuman tako makmum pah maca amin ki yang oman maca amin ki sobung salanna. Ini artinya benih pas betal punten. Keng tak konik cek mola. Makanya kadang-kadang mun kita belum paham bahasa Arab, kadang-kadang khutbah bahasa Arab kisah benih doa pah maca amin. Jangan ono yang artinya padahal benih doa amin amin ittaqullah janan amin. Jadi itu namanya sana. Jadi ini dalam sholat, makanya kita secara gerakan kita harus lebih sempurna lagi kalau benda tengah bulan Rejab kak dinto. Jadi termasuk evaluasi setiap tahun tang pejeng ide remah secara gerakan, secara jumlah, secara juga bacaan-bacaan. Nika ampun uning napa punten panapa saya mau. Rabbi firli ya Allah sapora aki peten kaulah. Warhamni kanisraki peten kaulah. Wajburni tembel kekurangan peten kaulah. Warfa'ni patengkiaki pangkat peten kaulah. Pangkat agama, pangkat sepas tetipu ngana dunya panapa boleh nang akhirat. Warzuqni paringi rezeki peten kaulah. Rezeki lahir dan batin. Saya kocak rezeki kain to benih cuman obang ngetok. Termasuk rezeki adalah ibri kekencengan ngelakoni sholat berjamaah ini rezeki. Bareng kekencengan kanggo ya sedekah ini rezeki. Bareng kekencengan panjenengan hadir di masjid setiap waktu rezeki. Jadi warzuqni ya Allah, ten gula paring rezeki, maksudnya rezeki lahir batin. Kekencengan di dalam ngelakoni ibadah ini rezeki. Wahdini, tunjukkan kami ya Allah, paringin hidayat badan kaulah. Nikah. Jadi wahdini nikah paring hidayat. Kemudian dalam tahiyat juga gitu. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Semua penghormatan adalah milik Allah. Yang harus dihormati hanya Allah. Ini intinya. Kita sebagai makhluk tidak berhak untuk dihormat.
tidak berhak untuk mendapat penghormatan dan mengharapkan penghormatan. Kalau umpamanya beda anak ngormat kareng sepo, itu kewajiban anak. Umpamanya beda murid atau pesantren ngormat ke guru, itu adalah kewajiban dari seorang murid. Guru tidak. Makanya ada apos masing-masing, seperti dapun Sayyidina Ali. Siapa orang saya pernah ngajar daka sengkok walaupun situng huruf, engkau pasrah daka guru gelek, engkau ijual siap, engkau irosoro siap. Itu bahasanya murid. Bani bahasanya guruna, bahasanya murid. Jadi umpamanya yang kui murid, berarti murid arasa kutu ngormat daka guru. Mon yang kui bahasanya guru, berarti guru minta dihormati. Jadi ada pos masing-masing. Jadi semua penghormatan adalah milik Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu nikah adalah terjemahannya atau artinya muka-muka sambian Kanjeng Nabi paring selamat. Menter-menter sambian Kanjeng Nabi paring selamat. Pas assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, manter dan gula keluarga badan gaula ben makmum ben jemaah sedaja ben keluarga besar badan gaula paring selamat juga. At-tahiyyatu nikah dapun Kanjeng Nabi. Dimin artinya pada sebelum sholat diwajibkan. At-tahiyyatu nikah dapun Kanjeng Nabi pada saat ada perintah melakukan sholat. At-tahiyyatu. Assalamualaikum nikah dapun Allah dek Kanjeng Nabi. Manter ban Muhammad paring selamat. Assalamu alaina nikah dapun para malaikat. Manter dan gula sebagai malaikat selamat juga. Jadi umpaman kita sholat, angki at-tahiyyatu kita bayangi sedaya din Allah Taala kapi termasuk sengkok ridin Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Manter Kanjeng Nabi paring selamat. Artinya kita baca salam kepada Rasulullah. Manter Kanjeng Nabi paring selamat. Assalamu alaina. Nikah kita membayang juga, ya Allah, manter dan gula keluarga besar gula. Tentu juga makmum dan imam paring selamat. Nah, itu adalah kapi berarti. Mun eni punten katibi. Ini dalam bahasa Arab. Nah, assalamu alaina. Muka-muka paring selamat gula setuju. Kapi rajin panjenengan, potran panjenengan, kompoi mantok. Nah, nih kalian. Mun eni adaba assalamu alayya alayya ni artinya kaula. Mun alaina kaula saja. Mun alayya khusus gula. Assalamu alayya. Nggih khusus gula pribadi. Mun alaina ni kok kapi norok. Jamaah panjenengan, orang-orang yang berteman dengan jenengan, yang sering komunikasi dengan jenengan, yang sering membantu jenengan masuk dalam itu. Keluarga panjenengan dari bini atau belakek, dari anak sampai kompoi ben mantok masuk ning kena. Makanya kita bayangi, ya Allah, mataten gula saja na paring selamat. Assalamu alaina. Assalamu alaina. Nah, jadi bedanya na dengan apa? Ni na Allahumma firli umpamana. Allahumma firli ya Allah sapora akibatan kaula katibi. Allahumma firlana ya Allah sapora akibatan kaula kapi. Jamaah batan kaula. Orang si akan jabatan kaula, keluarga batan kaula. Ini kan masuk kapi. Jadi panjenengan banyak kancah orang-orang si soleh, orang si ahli ibadah ini kan nikah kegunaan. Jadi kita masuk dalam doa mereka. Masuk. Jadi kita masuk. Kita banyak teman, temannya orang-orang ahli ibadah. Pas tua orang gila.
assalamu alaina. Panjenengan masuk secara otomatis. Karena panjenengan ampun punya link, punya napa? Kabel ya mula. Yang setiap saat pasti sambung kepada teman itu. Sehingga masuk dengan bahasa ini kan masuk kita itu. Jadi baik itu keluarga secara hubungan secara nasab berarti masuk, hubungan secara kerabat juga masuk, hubungan secara pertemanan juga masuk dengan bahasana tadi. Allah maufirli, Allah maufir lana, itu bedanya. Allah marhamni, ya Allah mudah-mudahan kami dikasihani. Allah marhamna, muka-muka tenggula setuju keluarga kancah beleh tetangga pokon si kenal datang gula manteri kini serang panjenengan. Ini Allah marhamna. Cuman ada doa-doa yang lebih baik tidak dirubah dari ni menjadi na. Kalau itu doa Rasulullah. Jadi kanjeng Nabi saya agak baik pas panjenengan atuh neng di muka umum. Kantor cuna mun atau di muka umum mereka milogiyah. Maka semestinya panjenengan ngocak Allah marhamna, bukan Allah marhamni. Tapi ini doa dari Rasulullah, sebaiknya tidak usah dirubah. Allah marhamni bil Quran waj'alhu li imaman. Ini kan dan doa Al-Quran kita loh. Kan asalnya na pas obani terdapat Allah marhamni. Kenapa itu? Kanjeng Nabi kisah baik. Panjenengan tahu sahabat ngobe lebih barokah. Napa nikah ini kemudian hanya berlaku kepada dirinya yang berdoa? Kalau berbarokah kanjeng Nabi berarti melokapi. Tetina beni memang lain. Cuman kalau kita doa memakai doa Rasulullah, tidak apa-apa, tidak dirubah itu. Seperti Rabbi ja'alni muqimas shalah dalam ayat Al-Qur'an. Rabbi ja'alni umpaman panjenengan adua Rabbi ja'alni muqimas shalah. Kan nang Al-Qur'an ni tau sa oba panjenengan selama panjenengan mau pakai Al-Qur'an. Rabbi ja'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan kami orang yang ahli mendirikan salat, orang yang ahli istiqomah melakukan salat. Kalau kita doa di muka umum pakai ini tidak apa-apa, jangan dirubah. Karena cuplikan Al-Qur'an. Tetap mereka dapat barokah doa juga. Mungkin sekak dinto, moga-moga manfaat, moga-moga barokah sehingga kita, keluarga besar kita, teman dan handai tolan kita istiqomah ngelakoni salat dan semakin baik salat kita semakin diterima oleh Allah. Al-Fatihah. Mungkin cukup menambah ada pertanyaan? Ini kak beda. Oh 2 ya terang. Assalamualaikum warahmatullahi Sekarang itu tidak ada pertanyaan suratnya tidak bisa mengerjakan karena satu halangan sehingga dia dalam berikutnya saya bertemu atau berikutnya. Kenapa masalah surat dan maksudnya itu bukannya karena ada pertanyaan. Yang kedua seseorang yang sakit sehingga orang itu bilang bagaimana pertanyaan pertama, bagaimana tentang kodok ini? Bukan, pertanyaan pertama apa gila? Sholat karena songkan tak ngelakoni sampai setahun atau pasang.
Mun pasang, jadi sholat dan puasa yang kita tidak lakukan harus qadha. Kalau umpamanya sampai 1 tahun masih belum bisa, berarti ya tidak berkewajiban qadha. Bahkan mun pasang nih kalau pasang umpamanya sakit terus selama 1 tahun, tidak ada kesempatan untuk qadha, kemudian meninggal dunia dan tidak pernah sembuh, kemudian meninggal dunia, hutang yang sudah 1 tahun belum terbayar. Kalau puasa tidak wajib. Kalau sakitnya terus bersambung, tidak ada waktu untuk qadha. Kalau sholatnya tetap wajib mun sholat nih kan, karena dalam sholat ada tingkatan-tingkatan. Walaupun sakit seperti apa, sholat kudu lakoni. Sakit seperti apapun kudu lakoni. Karena makanya dalam sholat kan bertahap, bertingkat, mohon tak bisa mancing maka lengki dan seterusnya. Kemudian yang kedua apa kalian? Kalau sudah tidak sadar artinya ngeloleh, lo wajib bisa pon. Lo wajib artinya tidak wajib. Orang sing karena sepo ngeloleh tahun berek timur tahun dejelau bahkan ka kompoya tahun nika ampon pada wina kana. Secara hukum ampon sobung kaitan. Termasuk sholat ampon lo wajib menabi ampon ngeloleh. Jadi tinggal potona tinggal sabar kangkoi ngerewangi ngeladini kudu sabar nih ketok. Urusan kewajiban ampun lepas karena ampun hilang akal, ampun pada bina kana boleh. Oke, ereng. Kak. Kelero, maleng-leng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sholat yang diwajibkan untuk ambil wudu. Namun para ulama sepakat walaupun tidak sholat kita punya wudu, maksudnya kita batal wudu. Kalau kita mau berbahagia ambil wudu dulu dan setelah ambil wudu dilanjutkan dengan sunnah sholat sunat wudu boleh atau dibenarkan. Mohon izin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, orang kadito kan langgeng wudu atau selamanya punya wudu, artinya terus menerus punya wudu, hukumnya sunat, artinya bagus. Mungkin setiap ngambil wudu atau mare wudu panjenengan as-sholat sunat wudu. Ini yang memang dianjurkan, disunatkan gitu. Sunat wudu Kak Dintot sebenarnya tidak harus napa. Sunat wudu itu adana lastare ngala wudu panjenengan umpaman paha jeung qobliyah itu sudah dapat pahala. Sunat wudunya dapat pahala. Jadi qobliyahnya dapat pahala, sunat wudunya dapat pahala. Karena apa-apa yang penting setelah wudu itu sholat. Macam sholat apapun. Sama dengan panjenengan masuk masjid. Sebelum duduk panjenengan as-sholat. Sholat apapun. Qobliyah atau napa, langsung apa jang duhur umpamana panjenengan dari luar langsung agabung sholat duhur, maka panjenengan oleh kasunatan tahiyatul masjid. Oleh ampun. Cuman selakong saya memang lain. Panjenengan kan masuk sholat belum dilaksanakan, maka panjenengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian setelah itu sholat qobliyah, setelah itu langsung duhur. Umpaman ki lanceng, ki panjenengan dari wudu tangki
Salat pertama tahiyatul masjid. Kemudian panjenengan salat wudu nomor 2. Pas merenika salat qobliyah zuhur. Pas merenika pas salat zuhur. Berarti banyak panjenengan. Aslinya meskipun napa tidak langsung melakukan salat wudu itu sudah dapat. Yang penting setelah wudu panjenengan salat. Yang penting anggota wudu masih belum kering. Karena dibatasi loh, panjenengan ngelaudu compon di kamal, pada masih dagung, sunat wudu ni kampon sobung. Maka panjenengan tak usah usuli sunatal wudu. Kenapa? Anggota wudu nampun kering panjenengan. Nika pendapat yang satunya seperti itu. Jadi langsung sholat tahiyatul masjid berarti. Nika. Jadi sholat sunat wudu itu memang bagus dilaksanakan. Neka termasuk termasuk bid'ah. Tapi bid'ah si sesat, bid'ah si bagus, dan bid'ah yang masih yang ada dan Rasulullah masih ada. Maksudnya dari mana? Yang melakukan pertama kali sunat wudu itu adalah Sayyidina Salman Al-Farisi insyaallah. Nikah ibadah kanjeng Nabi, kemudian atanya dari kanjeng Nabi, oh ya terus aki bagus jang. Nikah ini namanya bid'ah juga, tapi kenapa bid'ah yang bagus? Kenapa mak dikatakan bid'ah? Karena kenapa? Bukan Rasulullah yang mengawali sholat itu, tapi sahabat yang mengawali. Tapi bagus, tidak apa-apa. Panyamun bekto luas, panjenengan entar de Jumatan panjenengan ngelaudu salat tahiyat kedimin, kemudian sunatul wudu, kemudian kita duduk untuk persiapan salat Jumat. Cuman menabi ampun khutbah mulai panjenengan tahu usah macam-macam salat sih banyak. Salat sunat wudu tahu usah, yang penting tahiyatul masjid itu pun dipersingkat. Nabi khutbah ampun mulai. Tako-tako papanya lambat khutbah lah mulai, kia salat sunat tahiyat, kia salat wudu ampun. Pokoknya banyak menabi ampun khutbah mulai. Karena ampun kita siap untuk menyimak panapasida buaki sareng khatib. Mungkin jaga dintok. Moga-moga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina bidina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.